Saudara Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri serta kepala badan. Jumlah wakil menteri lebih banyak dari jumlah menteri karena satu kementerian ada yang memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Kabinet yang dinamai sebagai Kabinet Merah Putih secara jumlah lebih banyak dari era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hanya ada 34 kementerian. Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Total ada 48 menteri yang dilantik. Selain melantik 48 menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Usai membacakan keputusan Presiden tentang pengangkatan kepala lembaga setingkat menteri, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para menteri dan 5 pejabat setara menteri. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, Saudara, dari ke-48 Menteri Kabinet Merah Putih, tidak semuanya merupakan wajah baru dan sudah tidak asing bagi masyarakat. Tercatat ada 16 menteri yang menjabat di masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian dipercaya kembali di Kabinet bentukan Prabowo Subianto. Ada yang kembali dipercaya di kementerian yang sama, ada pula yang ditugaskan di kementerian baru. 12 menteri di era Jokowi kembali dipercaya memegang kementerian yang sama, sementara 6 menteri lainnya kini menjabat di kementerian yang berbeda. Persiapan pelantikan Kabinet Merah Putih, saya jam 9 sudah sampai di Istana Merdeka. Instingnya langsung masuk ke ruang pelantikan, saya tanya protokol, gimana ini ngaturnya? Kan jumlah yang dilantik lebih banyak, cukup enggak? Gitu. Terus spos ada di mana? Yang dilantik ada berapa agama? Yang doa pemimpin agamanya udah siap betul-betul. Saya terus habis itu kaget saya. Loh, saya kan enggak main sesnek lagi. Dalam acara Rapimnas Partai Gerindra 31 Agustus lalu, Prabowo menyebut menteri-menteri pilihan Jokowi adalah orang-orang hebat. Oleh sebab itu, ia berencana untuk menarik sebagian menteri hebat itu ke dalam kabinet pemerintahannya. Memang selain karena berprestasi, sebagian menteri Jokowi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Itulah yang Prabowo memilih mereka untuk kembali masuk ke dalam kabinet. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Terjawab sudah, saudara, siapa saja tokoh yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih? Bila sebelumnya ada pesohor Raffi Ahmad dan juga Yovie Widianto yang sempat dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, kini saat pelantikan tak ada Raffi maupun Yovie, melainkan Giring Ganesha dan Taufik Hidayat.
Hilangnya nama Raffi Ahmad dan Yovie Widianto dalam pengumuman susunan Kabinet Prabowo tak terlalu mengejutkan. Pasalnya, Raffi dan Yovie juga tak dipanggil dalam acara pembekalan calon menteri dan wakil menteri di Hambalang pada Kamis 17 Oktober 2024. Menurut keterangan Bima Arya, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto diberi tugas khusus oleh Prabowo Subianto. Giring Ganesa adalah mantan vokalis grup band Nidji yang beberapa tahun belakangan ini berkiprah di dunia politik dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia yang melenggang masuk Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Dan ada mantan atlet badminton Taufik Hidayat yang kini dipercaya menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Taufik pernah menjadi staf khusus Menpora Imam Nahrawi di tahun 2017 hingga 2018. Ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Di antara nama-nama menteri ada sejumlah sosok yang pernah berseberangan dengan Prabowo Subianto. Tercatat ada 4 mantan aktivis 98 yang kini berkiprah di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Nezar Patria, Agus Jabo, Mugianto, dan Faisal Riza. Nezar Patria mulai dikenal setelah jadi Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Bersama Mugianto dan Faisal Riza, Nezar juga jadi korban penculikan di tahun 1998. Agus Jabo, sosok yang memprakarsai Partai Rakyat Adil Makmur. Pada 96 atau tahun 1996, ia dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik yang anti Presiden Soeharto di era Orde Baru. Agus Jabo aktif dalam gerakan reformasi 1998 berkolaborasi dengan Budiman Sujatmiko. Kemudian ada kejutan lainnya, saudara, dalam pengumuman menteri dan wakilnya di Minggu malam pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo menyebut Mayor Teddy Indrawijaya yang dikenal sebagai ajudan kepercayaan Presiden Prabowo ini menempati posisi baru menjadi Sekretaris Kabinet. Teddy merupakan sosok yang dipercaya Prabowo untuk mendampinginya sebagai ajudan sejak posisi Menteri Pertahanan hingga Presiden Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu pensiun dari TNI karena kini posisi Seskap ini tidak setara dengan menteri, melainkan ada di bawah Mensesnek. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa struktur dan bagan organisasi sudah ada perubahan, sehingga tidak ada Menseskap tetapi digabung di bawah Mensesnek. Strukturnya di bawah Sesnek sama seperti jabatan yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri seperti Sekmil, Sekspri, dan lain-lain. Yang batasannya adalah paling tinggi setara eselon 2 atau kalau di TNI Polri paling tinggi setara Brigjen. Soal penyusunan Kabinet Merah Putih, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut itu adalah hak prerogatif Presiden. Jokowi percaya Presiden Prabowo sudah memilih orang-orang terbaik di bidangnya untuk masa depan bangsa. Widin. Semuanya 100% itu hak prerogatif Presiden. Semuanya saya kira sudah lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Siapapun yang telah dipilih itu pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi-kalkulasi yang juga matang. Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyoroti sejumlah permasalahan yang diharapkan bisa diatasi Kabinet Merah Putih, mulai dari hukum, pemberantasan korupsi, dan masalah ekonomi. Ujang menekankan 100 hari pertama adalah masa krusial untuk melihat kinerja awal para menteri kabinet yang baru. Menjadi instrumen yang penting untuk menjadi PR Pak Prabowo untuk ditegakkan. Sekaligus juga bagaimana pemberantasan korupsi. Dalam bidang ekonomi, tantangannya tidak mudah, sangat berat ya. Bagaimana Pak Prabowo ingin pertumbuhan ekonominya 8%, di tengah-tengah pengangguran yang banyak, di tengah-tengah PHK yang terus bergulir. Oleh karena itu ya kita tunggu apakah mereka mampu atau tidak, kita ukur ya paling tidak dalam 100 hari ke depan. Bisakah menyelesaikan persoalan hukum atau mampukah mereka menyediakan lapangan pekerjaan? Kita tunggu kinerja mereka. Kabinet Merah Putih sudah dibentuk dan diresmikan dengan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Formasi kabinet yang dibentuk merupakan gabungan antara partai politik, para ahli atau profesional, loyalis, dan relawan atau tim sukses saat kontestasi Pilpres lalu. Setidaknya 100 hari ke depan, publik menantikan gebrakan para menteri baru untuk menuntaskan permasalahan seputar hukum dan ekonomi. Selamat bertugas para menteri dan wakilnya di Kabinet Merah Putih.